mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu boleh memerdekakan setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa pada pagi ini, masih di ibadah online. Tapi saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang selalu luar biasa. Hari yang dijadikan Tuhan, hari yang dijanjikan Tuhan. Untuk kita terus menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Untuk kita boleh terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita berdoa, sekali lagi saya mau mengajak kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari yang luar biasa di pagi ini. Kami masih boleh ambil bagian melalui ibadah online Tuhan. Pagi ini kami sudah menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang hadir di setiap ibadah kami Tuhan, yang hadir di tengah-tengah keluarga kami. Itulah sebabnya Tuhan, waktu ibadah, waktu kami bersekutu dengan Engkau adalah waktu yang kami nanti-nantikan. Karena kami percaya ada perkara-perkara ajaib yang akan Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan pagi ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau tundukkan roh, tubuh dan jiwa kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami diberikan hati yang fokus, hati yang respon terhadap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom saudara. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengenal Allah. John Maxwell berkata bahwa sukses itu adalah mengenal Allah dan hasratnya, serta bertumbuh kepada potensi maksimum kita, sehingga kita terus menabur benih yang menguntungkan bagi orang lain. Saudara, mungkin kalau banyak orang berkata sukses itu adalah punya segala sesuatunya, tapi John Maxwell berkata bahwa sukses itu yang pertama adalah mengenal Tuhan. Saya dan saudara mungkin sudah lama lahir baru, sudah lama menerima Yesus sebagai Tuhan atau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tapi apakah sejak saat itu hingga hari ini pengenalan kita akan Tuhan terus bertumbuh? Ataukah kita stuck hanya pada waktu itu, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Saudara, Ayub di dalam Ayub pasal 42 ayat 5 berkata, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan dari terjemahan The Message itu berkata begini, aku mengakui bahwa aku pernah hidup dengan rumor tentangmu. Sekarang aku mengalaminya sendiri dengan mata dan telingaku. Aku mohon ampun, ampunilah aku. Aku tidak akan hidup lagi dari remah-remah pembicaraan orang. Nah saudara, kita mulai bertanya kepada diri kita, sudahkah saya itu mengenal Tuhan dengan benar? Sudahkah saya itu mengenal Allah dengan benar? Di sini dikatakan Ayub berkata, aku mengakui bahwa aku pernah hidup. Saya belum cek lagi ketika Ayub mengalami musibah yang begitu berat itu dia usianya berapa. Tapi di Ayub pasal pertama dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Ayub adalah orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan di akhir dari kitab Ayub berkata bahwa aku mengakui bahwa aku pernah hidup dengan rumor tentangmu. Rumor, desas-desus tentang Tuhan. Nah saudara, selama ini saya dan saudara apakah mengenal Tuhan dengan benar?
Ataukah kita hanya mendengar rumor tentang Tuhan? Atau kita hanya mendengar desas-desus tentang Tuhan? Kita hanya mendengar dari orang siapa Tuhan itu. Sudahkah kita tuh mengalami realita Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Kenapa? Karena pengenalan akan Allah itu merupakan pilar penting. Pilar itu adalah soko guru. Kalau dulu di rumah-rumah Jawa, itu di tengah-tengahnya itu ada 4 pilar. Dan 4 pilar itulah yang menyangga seluruh bangunan itu. Dan dikatakan pengenalan akan Allah merupakan pilar penting dalam bangunan iman orang yang percaya. Jadi kalau mengenal Allahnya itu hanya dari rumor tentang Allah. Tahu Tuhannya itu hanya dari kata orang. Iman kita tidak akan tangguh, iman kita tidak akan bertumbuh dengan baik. Banyak dari kita yang mendengar informasi tentang Tuhan yang salah. Selama ini kita tahu tentang Tuhan atau dapat informasi tentang Tuhan yang salah, betul nggak saudara? Dari kecil kita diajari, ayo kalau berdoa lipat tangan, tutup mata, nanti Tuhan marah. Jadi itu terbentuk dalam diri kita bahwa kalau kita tidak lipat tangan, kalau kita tidak tutup mata, kalau kita tidak tundukkan kepala, Tuhan marah. Kita bertumbuh dalam satu ketakutan demi ketakutan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mudah menghukum karena salah sikap dalam kita beribadah kepada Dia. Sehingga sekali waktu ketika kita mengalami satu tragedi di perjalanan, kita langsung ingat, oh mungkin tadi saya lupa berdoa, mungkin tadi saya lupa baca Alkitab. Jadi kita tuh bertumbuh dalam pengenalan atau bertumbuh dalam informasi yang salah tentang Tuhan. Informasi yang salah itu merusak sistem belief kita juga jadi rusak. Kita mengenal Tuhan sebagai sosok yang menakutkan. Kita mengenal Tuhan sebagai sosok yang sangar. Kalau kita lupa berdoa, kalau kita lupa menyembah, Dia akan murka, Dia akan menghukum kita. Hari ini mari kita akan sama-sama belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa mengenal Tuhan dengan benar itu harus? Kenapa penting buat saya dan saudara itu perlu mengenal Tuhan dengan benar? Yakin secara pribadi mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Hosea 6 ayat 3 berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Jadi enggak sekedar mengenal seperti kita, kalau ditanya kamu tahu Jokowi enggak tahu, kamu kenal Jokowi enggak kenal, siapa dia Presiden Indonesia. Enggak hanya sebatas itu. Tapi mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan itu tentu satu kalimat yang berbeda. Kalau mengalami Tuhan, itu tuh kita sudah merasa seperti relasi dengan Tuhan. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Hosea pasal 6 ayat 3 ini berkata, marilah kita mengenal. Di sini tuh mengenal tuh diterjemahkan dengan memahami. Mengenal dengan lebih baik lagi dan berusaha sungguh-sungguh. Ada upaya dari kita, gak sekedar dengar khotbah, gak sekedar baca artikel tentang Tuhan, gak sekedar baca renungan tentang Tuhan. Tapi saya dan saudara ada upaya dengan sungguh-sungguh, ada niat dengan sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Kenapa ini penting? Karena di pasal berikutnya, Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi yang membuat umat binasa ternyata bukan hanya dosa-dosa jasmani dan rohani. Ketidakmengenalan kita akan Tuhan membuat kita bebas melakukan dosa, membuat daging ini bebas berkuasa, sehingga itu yang mendatangkan kebinasaan dalam kehidupan umat Tuhan. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal atau kurang mengenal Allah. Pagi ini saya mengajak setiap kita jemaat yang dikasihi Tuhan.
Mari kita sama-sama membangun satu kehidupan untuk semakin mengenal Tuhan. Pengenalan akan Allah itu tidak bisa stop pada waktu kita lahir baru, bertobat dan menerima Yesus. Pengenalan akan Allah harus semakin bertumbuh sampai pengenalan itu menjadi sebuah hubungan, sampai menjadi sebuah relasi, sampai terbangun sebuah hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Pengenalan yang bisa dan menentukan kualitas hidup kita. Pengenalan akan Allah dengan benar itu bisa menentukan kualitas atau mutu hidup kita. Yohanes pasal 17 ayat 3 berkata begini, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, ternyata hidup kekal itu tidak sekedar berbicara tentang panjangnya hidup. Oh, hidup yang panjang tidak berkesudahan di surga nanti. Ngomongin kekekalan itu tidak hanya di surga, saudara. Di neraka pun ada kekekalan, cuman binasa kekal. Berbicara tentang kekekalan itu sekali lagi bukan hanya sebatas bicara panjangnya hidup, tapi berbicara tentang dalamnya hidup. Di sini dikatakan hidup yang kekal berbicara tentang panjangnya hidup. Tidak sekedar hidup. Hidup yang kekal itu adalah hidup yang berkualitas. Hidup yang bermutu. Hidup yang mengalami kedalaman dengan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi seperti Ayub. Ayub berkata, dulu dari kata orang saja aku mengenal tentang Engkau. Tapi begitu kita mengenal hidup yang kekal, begitu kita mengenal Tuhan satu-satunya Allah yang benar, kita akan tahu bahwa hidup kita akan menjadi hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu, saudara. Kalau saya dan saudara masih dikuasai dengan kecemasan, ketakutan tentang masa depan, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, itu menandakan kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Mungkin kita berpikir, loh, semua orang juga selama masih hidup pasti masih mengalami takut. Benar, itu enggak salah. Saya dan saudara masih mengalami khawatir, masih takut, masih gelisah. Tapi ketika kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketakutan menguasai kita sampai perilaku kita seperti orang yang tidak mengenal Allah, itu menandakan bahwa hidup kita tidak berkualitas. Hidup kita tidak bermutu, saudara. Pengenalan Allah akan membuat hidup kita tidak sekedar hidup, tapi hidup yang bermutu. Hidup yang mengalami kedalaman dengan Tuhan. Hidup yang berkualitas. Amin, saudara. Ada 3 hal yang menandai bahwa pengenalan akan Tuhan menentukan kualitas hidup. Mungkin banyak, saudara, banyak hal yang menandainya. Tapi saya mau bagiin 3 hal. 3 hal itu apa saja sih tandanya bahwa pengenalan akan Tuhan membuat hidup saya dan saudara bermutu atau berkualitas. Yang pertama, pengenalan akan Tuhan melepaskan beban kehidupan. Pengenalan akan Tuhan yang benar melepaskan beban kehidupan. Kalau kita baca dari Matius 11 ayat 28, ini ayat sering ada di hiasan dinding rumah-rumah orang Kristen. Ada gambar Tuhan Yesus dengan begitu banyak orang di depannya, dan ada ayatnya yang berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih, semua yang lesu, dan semua yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ayat yang ke-29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini saudara, ada sebuah undangan kelegaan dari Tuhan. Ada satu undangan pelepasan dari beban. Dan yang mengundang itu adalah Yesus.
Kadang-kadang kita kurang memahami tentang undangan ini. Kita berpikir bahwa kita datang kepada Tuhan, kita minta didoakan, kita minta ditumpang tangan, dan segala beban itu akan hilang. Marilah kepadaku, di sini dikatakan, kamu akan beroleh kelegaan. Dan ayat 29 juga dikatakan bahwa jiwamu akan mendapat ketenangan. Seringkali kita memahami firman ini dengan satu pengertian yang terlalu sederhana. Kalau kita punya beban, entah itu sakit penyakit, pergumulan, masalah, kesulitan, kita tinggal telepon hamba Tuhan, mau atau datang kepada hamba Tuhan, minta didoakan, minta ditumpang tangan, dan everything is running well. Kita berpikir begitu. Kalau kita udah datang sama hamba Tuhan, didoakan, kita rasanya lega banget, itu tuh gak ada yang salah dengan hal itu. Tapi itu hanya sesaat saja. Di sini ada satu mekanisme atau ada satu proses dari berbeban berat, letih lesu, berbeban berat, bermasalah, menjadi mengalami kelegaan. Ada proses, ada mekanisme. Dan kalau kita pelajari dari ayat-ayat sebelumnya, ternyata di situ berbicara tentang mengenal Tuhan. Jadi kalau kita baca ayat, gak bisa mengambil keuntungan dari satu ayat saja. Kita perlu belajar ayat-ayat sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya itu bahwa dikatakan ayat 27, semua yang telah diberikan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Allah selain anak. Di sini dibahas tentang mengenal. Jadi kalau saya dan saudara ingin benar-benar mengalami kelepasan, kemerdekaan, kelegaan, ketenangan jiwa, kita perlu mengenal Allah dengan benar. Ada mekanisme, ada proses dari berbeban berat pada kelegaan, dari letih lesu kepada ketenangan jiwa. Kita tidak mau, kita kadang-kadang merasa mengenal Tuhan itu adalah satu pelajaran atau satu hal yang harus ditempuh dan tidak menyukakan buat kita. Tapi kalau kita ingin mengalami ini, kalau kita ingin mengalami kemerdekaan, kalau kita ingin mengalami kelegaan yang sejati, kita perlu mengenal Allah. Kita dididik untuk bertanggung jawab atas diri kita. Dan pendidikan itu adalah pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Pengenalan akan Tuhan itu harus terus mengalami pertumbuhan. Itu yang pertama. Pengenalan akan Tuhan membuat melepaskan beban kehidupan kita. Dan yang kedua adalah pengenalan akan Tuhan sangat berperan dalam penyaliban daging. Penyaliban daging atau pemenggalan daging. Pemenggalan manusia lama. Di sini kalau kita dengar khotbah 2 minggu yang lalu tentang kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan, saudara. Jadi kalau kita ingin daging kita ini dikikis, karena daging itu tidak mendapat di dalam kekekalan, tidak mendapat bagian dalam kekekalan. Jadi kalau daging ini tidak dipenggal, daging ini tidak dikikis, itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kekekalan. Itulah sebabnya dikatakan pengenalan akan Allah berperan dalam pengikisan daging. Dan hal ini tidak enak, saudara. Prakteknya itu tidak enak. Ada hal-hal yang harus dikikis. Ada kenyamanan-kenyamanan yang harus dikikis. Ada kenyamanan-kenyamanan yang harus dibuang untuk kita mengenal Allah dengan benar. Dikatakan waktu kita bertobat dan lahir baru, dosa-dosa kita dihapus. Amin, kita setuju ya. Dosa kita disucikan. Dikatakan seperti ini, Yesus angkat dosaku dan tebus hidupku. Yes, gitu ya. Tapi apakah terus berhenti hanya di situ? Begitu kita lahir baru, begitu kita menyadari bahwa dosa kita diampuni sama Tuhan, apakah sejak saat itu kita benar-benar stop tidak berbuat dosa? Bukankah kita masih sering jatuh bangun di dalam dosa? Betul, dosa saya
dan saudara dibereskan sama Tuhan. Tapi natur dosa itu tetap ada dalam diri kita. Itulah sebabnya kenapa anak-anak Tuhan masih banyak yang mengalami jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Tapi pengenalan Allah yang benar, pengenalan tentang Allah atau pengenalan yang benar tentang Allah, itu membuat semakin hari semakin memiliki kerinduan untuk seperti Allah. Semakin hari mata rohani kita akan dibukakan bahwa hal ini tidak benar. Hal ini tidak kudus, hal ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, hal ini tidak selaras dengan firman Tuhan. Saya tidak bisa hidup dalam hal ini. Pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita terus semakin dibersihkan oleh firman. Sampai kapan saudara? Sampai Tuhan memanggil kita. Proses ini berjalan panjang sampai daging kita benar-benar habis lenyap. Ini yang kita sebut dan kita kenal dengan pengkikisan daging. Dan ini tidak enak. Kenapa? Karena kadang-kadang Tuhan mengizinkan orang dekat dengan kita mengikis daging kita, menggesek kita sedemikian rupa supaya muncul Kristus yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan orang-orang yang ada di tengah-tengah keluarga kita mengikis kita sedemikian rupa. Kadang-kadang Tuhan izinkan orang-orang yang sangat dekat, yang sangat kita percaya mengikis kita. Supaya kita tahu bahwa saya harus semakin mengenal Tuhan. Saya harus semakin mengenal firman-Nya. Supaya tidak kodrat dosa yang bertumbuh, tapi kodrat ilahi yang semakin bertumbuh dalam hidup kita. Itu yang kedua, pengenalan akan Tuhan sangat berperan dalam pengkikisan daging kita. Dan yang ketiga, pengenalan yang benar akan Tuhan membebaskan kita dari kuasa duniawi, dari keduniawian. Beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan, kita hidup dalam dunia, tapi bukan berarti kita hidup keduniawian atau hidup secara duniawi. Pengenalan akan Tuhan membebaskan kita dari kuasa atau cara berpikir duniawi. Pola pikir manakah, pola pikir siapakah yang memenuhi pikiran kita hari-hari ini. Sehingga kadang-kadang kita menjadi orang yang tidak puguh, saudara. Rasanya begini salah, gaya begini salah, hidup seperti ini salah. Kenapa? Karena pola pikir kita dipenuhi dengan pola pikir duniawi. Firman Tuhan mengatakan di Filipi 6 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Mari kita cek. Pola pikir manakah yang memenuhi pikiran kita? Pola pikir kerajaan Allah atau pola pikir duniawi? Semakin kita mengenal Allah, semakin penuh pikiran kita dengan pola pikir surgawi. Semakin kita mendekat kepada dunia, semakin terkikis pola pikir surgawi dari pikiran kita. Sehingga pikiran kita penuh dengan pola pikir duniawi. Yang akan membuat kita semakin gelisah, semakin khawatir, semakin takut, semakin dikuasai oleh keadaan zaman sekarang ini. Tapi kalau pola pikir kita dipenuhi dengan pola pikir surgawi, kita bisa berkata, aku tidak takut apapun yang akan terjadi. Aku tidak takut apapun yang akan terjadi di dunia ini. Karena aku tahu kemana aku akan pergi. Itu harus menjadi pola pikir saya dan saudara. Tuhan menghendaki saya dan saudara masuk dalam satu perlombaan yang diwajibkan bagi saya dan saudara. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban
dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, untuk memenangkan perlombaan, menurut Ibrani 12 ayat 1 ini, dikatakan kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Pola pikir duniawi itu bisa menjadi beban yang berat buat memenangkan perlombaan. Untuk itu ayo kita mulai pilah-pilah. Kita mulai keluarkan pola pikir yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Kita mulai keluarkan dari pikiran kita pola pikir yang duniawi, pola pikir yang sama sekali tidak tertulis dalam firman Tuhan. Pola pikir yang menyingkirkan pola pikir surgawi, pola pikir yang negatif, pola pikir yang selalu takut, pola pikir yang mementingkan diri sendiri, kita ganti dengan pola pikir yang sesuai dan selaras dengan firman Tuhan. Karena itu bisa menjadi beban. Beban itu adalah keterikatan dengan dunia. Mamonisme bisa juga, saudara. Mamonisme itu apa sih? Pengesampingan. Pengesampingan atau menganggap kurang penting atau tidak penting segala sesuatu. Bahkan Allah. Jadi mamonisme itu menganggap bahwa pengenalan akan Allah itu kurang penting. Itu mah hanya saya cukup hanya punya agama. Saya cukup punya agama dan melakukan kegiatan agama. Tapi untuk mengenal lebih jauh itu tidak harus. Itu termasuk pikiran mamonisme. Menganggap kurang penting segala sesuatu demi tercapainya sesuatu. Pagi ini saya rindu setiap kita memiliki pola pikir surgawi. Mari kita belajar untuk masuk dalam kedalaman dengan Tuhan. Mengenal Allah dengan benar. Ini pentingnya mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah karena itu akan mengubah pola pikir kita. Dari pola pikir duniawi kepada pola pikir surgawi. Kalau pengenalan akan Allah ini tidak bertumbuh dengan baik, maka goncangan dunia akan menggoncangkan iman saya dan saudara. Kalau pengenalan akan Allah itu begitu tipis dan dangkal, itu akan menggoyahkan iman saya dan saudara. Bahkan mungkin kenikmatan hidup, kekayaan pun akan mengkandaskan iman saya dan saudara ketika pola pikir kita bukan pola pikir Kristus. 3 hal tadi saudara yang menandai bahwa pengenalan akan Tuhan menentukan kualitas hidup. Jadi kualitas hidup kita ditentukan oleh seberapa dalam sih kita mengenal Allah. Kalau kita gampang ngomel-ngomel, kalau kita gampang mengeluh, kita gampang menyalahkan segala sesuatu, pengenalan akan Allahnya belum benar. Karena kita tahu firman Tuhan yang paling sering saya singgung, Roma 8:28, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Gak ada yang buruk. Meskipun saat itu kita mengalami hal yang buruk, tapi tujuannya adalah kebaikan. Gak ada yang buruk yang Tuhan buat. Bungkusnya mungkin buruk, bungkusnya mungkin menyakitkan, bungkusnya mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ujungnya adalah mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Jangan hanya mau kebaikannya saja saudara. Tapi kita perlu mengenal bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Termasuk hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita. Sekali lagi, pengenalan akan Tuhan yang benar menentukan kualitas hidup kita. 3 hal yang menandainya. Pertama apa saudara? Pengenalan akan Tuhan melepaskan beban kehidupan. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan sangat berperan dalam pengikisan daging. Dan yang ketiga, pengenalan akan Tuhan melepaskan atau membebaskan kita dari pola pikir duniawi. Saya akan tutup dengan satu kisah tentang seorang filsafat dan teolog yang hidup pada tahun 1225 sampai
1274. Dia hidup hanya 49 tahun. Seorang teolog bernama Thomas Aquinas. Nah, kalau saudara cari googling gitu, siapa sih Thomas Aquinas itu? Dia adalah seorang teolog dan filsafat. Pada masa itu, saudara, untuk menjadi seorang penulis atau orang yang senang baca, itu tidak bisa dihadapi atau tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Hanya orang kaya dan orang bangsawan yang bisa nulis, yang bisa baca. Jadi kalau orang-orang dari kasta rendah, dia nggak akan bisa baca apalagi nulis. Nah, ini Thomas Aquinas ini adalah seorang filsafat juga seorang teolog. Sepanjang hidupnya dia menulis tentang Tuhan dari pengalaman pribadinya. Dia menolong begitu banyak orang bagaimana mengenal Tuhan. Tuhan itu siapa menurut dia? Tuhan itu bagaimana menurut pengenalan dia dengan Tuhan? Dia tulis demikian rupa. Dia menghabiskan hidupnya untuk menulis dan memperkenalkan Tuhan lewat tulisannya dan mungkin seminar-seminarnya. 3 bulan sebelum meninggal, Thomas Aquinas ini mendapat penglihatan tentang surga. Wah, kayaknya seneng ya gitu kalau kita tuh mendapat penglihatan tentang surga gitu, rasanya udah tidak akan betah ada di dunia ini. Di sini dikatakan bahwa Thomas Aquinas itu mendapatkan penglihatan tentang surga. Nah, setelah dia mendapatkan penglihatan itu, dia merasa bahwa semua yang sudah saya tulis, semua yang sudah saya tulis tentang Tuhan, siapa Tuhan, sepanjang hidup saya ini hanya seperti jerami. Gak ada artinya dibanding dengan apa yang dia lihat tentang Tuhan itu sendiri. Jadi kalau saya boleh sampaikan saudara, kita gak bisa lagi hidup dari rumor tentang Tuhan. Gak salah saudara baca renungan harian, gak salah saudara mendengarkan podcast, membaca renungan, mempelajari, berdiskusi, membahas tentang Tuhan, atau cari sumber-sumber tentang Tuhan, gak salah semua itu. Tapi saya dan saudara harus mengalami realita Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hidup dari rumor, jangan hidup dari desas-desus, jangan hidup dari remah-remah kata orang siapa tentang Tuhan itu. Tapi saya dan saudara harus mengalami. Jangan pernah merasa puas hanya cukup dengar khotbah. Jangan pernah merasa puas hanya cukup dengar pelajaran tentang Tuhan. Jangan pernah merasa puas hanya dengar podcast. Jangan pernah merasa puas hanya baca renungan harian. Saya dan saudara harus mengalami kedalaman dengan Tuhan. Harus mengalami realita Tuhan dalam kehidupan kita. Miliki hati yang rendah, memiliki kerendahan hati untuk terus mencari tahu, dan jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan atau upayakan untuk mengenal Tuhan. Dan di kalimat terakhirnya, Thomas Aquinas membuat satu doa yang berkata begini, berilah aku ya Tuhan, pikiran untuk mengenalmu, hati untuk mencarimu, kebijaksanaan untuk menemukanmu, perilaku untuk menyenangkanmu, ketekunan setia dalam menunggumu, dan harapan akhirnya untuk memelukmu. Saudara, kita yang sudah habiskan banyak waktu, waktu yang kita habiskan itu bukan hanya untuk mengenal Tuhan. Kita harus punya kerinduan yang lebih besar dari Thomas Aquinas. 49 tahun Thomas Aquinas hidup. Dia habiskan waktunya untuk belajar Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Nah, saya dan saudara belum terlambat. Mulai pagi ini ayo kita belajar mengenal Tuhan. Daniel 11 berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yeremia 29 berkata, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bayangin aja, bijaksana, berhikmat, kaya, udah kurang apa lagi. Tapi firman Tuhan berkata, jangan bermegah karena 3 hal itu. Tapi barang siapa hendak bermegah, hendaklah bermegah karena yang berikut ini, bahwa ia mengenal aku. Amin saudara.
3 hal tadi yang menandai kehidupan orang yang mengenal Tuhan. Tuhan rindu saya dan saudara mengalami realita Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Dia rindu saya dan saudara memiliki kehidupan yang berkualitas dan bermutu. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin di sepanjang hidup kami terlalu santai Tuhan untuk mengenal Engkau. Kami merasa cukup dengan kami mendengar khotbah. Kami merasa cukup dengan kami membaca renungan. Kami merasa cukup dengan kami mendengarkan dan menonton YouTube, podcast atau apapun juga Tuhan. Pagi ini kami mau belajar mengalami realita Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak mau hidup dari rumor tentang Engkau, desas-desus tentang Engkau Tuhan. Kami enggak mau hidup dan merasa puas dari apa kata orang tentang Engkau. Tapi biarlah setiap kami umat-Mu pagi ini mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ingatkan kami terus untuk kami menempatkan pengenalan akan Engkau itu menjadi yang utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami di pagi ini Tuhan. Dan saya mengajak setiap jemaat Tuhan untuk kita membuka hati, mengangkat tangan, terima berkat yang dari Tuhan. Anugerah yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai Tuhan datang menjemput dan memeluk kita semua. Yang sudah terima berkat Tuhan dengan iman, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.